Ternyata kamu yang menabrak anak saya. Dasar santri goblok. Seorang pemuda berbaju koko putih berdiri terpaku di lobi rumah sakit yang megah. Telunjuk seorang pria kaya tepat berada di depan matanya sambil melontarkan makian paling hina. Zain dituduh sebagai pelaku tabrak lari, padahal dialah yang mempertaruhkan nyawa membawa anak pria itu menembus kemacetan. Bahkan menjaminkan satu-satunya surat tanah peninggalan ayahnya demi biaya operasi. Di tengah cercaan dan ancaman penjara, Zain hanya menunduk dalam diam, sementara ibunya menangis terseduh melihat putranya diperlakukan seperti binatang. Namun saat semua bukti mulai terbuka dan sebuah rahasia besar dari masa lalu terungkap. Sebelum ceritanya dimulai, tulis dulu di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Aku ingin tahu sejauh mana cerita ini sampai dan siapa saja yang setia mengikuti setiap kisah di channel ini. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini agar bisa terus menghadirkan kisah yang lebih baik lagi. Untuk kalian yang sudah like, subscribe, dan berkomentar, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu, langit di atas pinggiran kota tampak muram, seolah-olah awan hitam sedang berkonspirasi untuk menyembunyikan cahaya matahari yang seharusnya memberikan kehangatan. Angin bertiup cukup kencang, menerbangkan debu-debu jalanan yang kering dan sesekali memukul wajah Zain, seorang pemuda berusia 26 tahun yang sedang memacu motor tua peninggalan almarhum ayahnya. Zain baru saja pulang dari pesantren, tempat di mana ia mengabdikan hidupnya sebagai santri sekaligus pengajar bagi anak-anak yatim. Baju koko putihnya yang bersih tampak berkibar ditiup angin, mencerminkan ketenangan hatinya yang selalu berusaha terjaga meski hidup dalam keterbatasan ekonomi. Zain tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap putaran roda motor tuanya adalah langkah untuk menjemput ridho Allah. Namun, ketenangan sore itu mendadak pecah ketika ia melewati sebuah tikungan tajam yang dikenal rawan kecelakaan. Di sana, di tengah aspal yang masih panas, Zain melihat pemandangan yang seketika membuat jantungnya berhenti berdetak. Sosok mungil, seorang anak laki-laki dengan seragam sekolah yang sudah koyak, tergeletak tak berdaya. Darah segar mengalir dari keningnya, membasahi jalanan dan menciptakan genangan merah yang sangat kontras dengan putihnya awan di atas sana. Ya Allah! Teriak Zain spontan. Ia langsung mengerem motornya hingga terdengar bunyi decit yang memilukan. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, tanpa melihat apakah ada kendaraan lain di belakangnya, Zain melompat turun. Ia berlari mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh nadi bocah itu. Masih ada denyut, meski sangat lemah. Zain menoleh ke sekeliling. Jalanan itu sepi. Tidak ada satupun orang yang berhenti. Beberapa kendaraan justru mempercepat lajunya, seolah-olah tidak ingin terlibat dalam urusan yang rumit. Di saat itulah, nurani Zain berbicara. Ia tidak bisa membiarkan nyawa ini melayang begitu saja. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia menggendong tubuh bocah itu. Darah hangat mulai merembes ke baju koko putih Zain, meninggalkan noda merah yang lebar, namun Zain tidak peduli. Ia mendudukkan bocah itu di depannya, mengikatnya dengan sarung yang ia bawa agar tidak terjatuh, lalu memacu motornya secepat mungkin menuju rumah sakit Citra Medika, rumah sakit termewah yang berada tak jauh dari sana. Sepanjang jalan, mulut Zain tidak berhenti melantunkan doa. Air matanya mulai menetes, bukan karena takut, tapi karena ia merasakan penderitaan bocah yang tidak dikenalnya ini. Sabar, Dek. Bertahanlah. Allah bersamamu. Bisiknya di tengah deru mesin motor yang dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya. Sesampainya di lobi rumah sakit yang megah, kedatangan Zain justru disambut dengan pandangan sebelah mata. Satpam dan petugas administrasi melihatnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Seorang pemuda kusam, dengan motor tua yang berasap, dan baju yang penuh noda darah, membawa seorang anak kaya yang terluka parah. Tolong! Anak ini butuh pertolongan segera. Teriak Zain di depan meja pendaftaran. Tunggu dulu, Mas. Prosedurnya harus ada uang jaminan atau asuransi.
Biaya di sini sangat mahal. Jawab seorang petugas wanita dengan nada ketus tanpa melihat kondisi bocah yang mulai pucat pasi itu. Zain merogoh saku celananya. Ia hanya menemukan beberapa lembar uang 10.000 rupiah. Gemetar tangannya semakin menjadi. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, bocah ini akan kehilangan nyawanya. Di saat genting itulah, Zain teringat akan bungkusan kain di dalam tasnya. Sebuah bungkusan yang selama ini ia jaga seperti nyawanya sendiri. Itu adalah satu-satunya harta peninggalan ayahnya. Surat tanah satu-satunya tempat tinggal ia dan ibunya. Ini, tolong ambil ini sebagai jaminan. Tolong selamatkan dia dulu. Saya mohon demi Allah. Ucap Zain sambil meletakkan bungkusan itu di meja dengan tangan yang masih bersimbah darah. Petugas itu terdiam sejenak, melihat kesungguhan di mata Zain yang berkaca-kaca. Akhirnya, tim medis bergerak membawa bocah itu ke ruang gawat darurat. Zain terduduk lemas di kursi tunggu, mengabaikan rasa lelahnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa di saat ia mengorbankan segalanya untuk menolong, sebuah badai besar sedang menuju ke arahnya. Seorang pria dengan setelan jas seharga ratusan juta rupiah baru saja turun dari mobil mewahnya di depan pintu lobi. Pria itu adalah Agus, ayah dari bocah tersebut, seorang bos besar yang terkenal kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Agus berjalan masuk dengan langkah yang menggetarkan lantai rumah sakit. Matanya yang tajam langsung menangkap sosok Zain yang masih gemetar di sudut ruangan. Agus tidak melihat Zain sebagai pahlawan, melainkan sebagai kambing hitam atas segala amarah yang sedang membakar dadanya. Di detik itulah, fitnah yang akan menghancurkan hidup Zain dimulai. Lantai marmer rumah sakit yang mengkilap itu seakan ikut bergetar saat langkah sepatu pantofel mahal milik Agus menghentak masuk ke lobi. Pria berusia 45 tahun itu datang dengan aura yang mencekam. Wajahnya merah padam dengan urat-urat leher yang menegang. Begitu ia menerima telepon bahwa putra tunggalnya kecelakaan, dunianya seolah runtuh. Namun kesedihannya itu segera berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Ia tidak mencari jawaban. Ia mencari seseorang untuk disalahkan. Mata tajam Agus menyapu seisi ruangan hingga pandangannya tertuju pada bangku pojok. Di sana, Zain duduk tertunduk dengan baju koko putih yang kini sudah berubah warna menjadi merah kecoklatan akibat noda darah yang mulai mengering. Di samping Zain, terparkir motor tua yang kusam dan mengeluarkan bau bensin. Pemandangan yang menurut Agus sangat mengotori kemewahan rumah sakit miliknya itu. Tanpa basa-basi, Agus berjalan cepat menghampiri Zain. Bayangan tubuhnya yang besar menutupi Zain yang sedang terduduk lemas. Sebelum Zain sempat berdiri untuk memberi salam atau menjelaskan keadaan, sebuah telunjuk kasar sudah mendarat tepat di depan hidungnya. Kamu yang sudah mencelakai anak saya, kan? Bentak Agus dengan suara menggelegar hingga beberapa perawat dan penunggu pasien lainnya menoleh dengan ketakutan. Zain mendongak. Matanya yang lelah menatap wajah Agus yang penuh kebencian. Mohon maaf, Bapak. Saya justru yang menemukan putra Bapak tergeletak di jalan dan... Diam. Jangan banyak alasan. Potong Agus dengan nada yang lebih tinggi. Lihat penampilanmu. Santri dekil, motor butut, dan baju penuh darah. Jangan coba basi membodohi saya dengan tampang sok suci itu. Orang-orang seperti kamu biasanya sengaja menabrak anak orang kaya supaya bisa minta uang santunan, bukan? Kamu sengaja membawa dia ke sini supaya kamu terlihat seperti pahlawan. Hinaan itu menghujam jantung Zain. Ia tidak menyangka niat tulusnya untuk menyelamatkan nyawa justru dianggap sebagai modus penipuan. Zain menarik napas panjang, mencoba menjaga adabnya sebagai seorang santri. Ia tidak membalas dengan nada tinggi, melainkan dengan suara yang bergetar menahan perih di dada. Demi Allah, Pak, saya tidak menabrak putra Bapak. Saya hanya orang lewat yang tidak tega melihat seorang anak terluka sendirian di pinggir jalan. Saya bahkan sudah menjaminkan surat tanah saya agar dokter mau segera mengoperasi anak Bapak. Ucap Zain dengan tulus. Mendengar kata, surat tanah, Agus justru tertawa meremehkan. Tawanya terdengar begitu dingin dan menyakitkan. Surat tanah? Tanah di lubang kuburan mana yang kamu jaminkan? Paling-paling tanah sengketa atau gubuk reot yang harganya tidak sebanding dengan 1 jam biaya kamar di sini.
Jangan harap kamu bisa lari dari tanggung jawab. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya pastikan kamu akan membusuk di penjara. Zain hanya bisa terdiam. Ia merasakan ketidakadilan yang luar biasa menyesakkan paru-parunya. Di rumah sakit mewah ini, kebenaran seolah-olah hanya milik mereka yang memiliki harta, sementara kejujuran seorang santri miskin dianggap tak lebih dari sekadar sampah yang tidak berharga. Suasana di lobi rumah sakit semakin mencekam. Agus masih berdiri dengan tangan berkacak pinggang, menatap Zain seolah-olah pemuda di depannya adalah seorang penjahat kelas kakap yang tertangkap basah. Beberapa perawat yang lewat hanya menunduk, tak berani ikut campur ketika melihat donatur terbesar rumah sakit itu sedang mengamuk. Zain mencoba berdiri, kakinya terasa lemas karena guncangan emosi yang luar biasa. Namun ia tetap berusaha tegar demi menjaga martabatnya sebagai seorang muslim. "Pak, tolong dengarkan saya sebentar saja. Saya tidak menuntut imbalan apapun. Saya hanya ingin memastikan putra Bapak selamat. Kejadian di jalan tadi sangat cepat, dan..." Zain mencoba berbicara dengan nada serendah mungkin, namun kalimatnya kembali dipotong dengan kasar. "Cukup. Saya tidak butuh dongeng dari mulutmu," bentak Agus. Ia melangkah lebih dekat, hingga jarak wajah mereka hanya terpaut beberapa senti saja. "Saya tahu tipe-tipe orang seperti kamu. Pura-pura pakai baju koko, pura-pura jadi santri, tapi aslinya mencari kesempatan dalam kesempitan. Kamu sengaja, kan? Kamu menabrak anak saya, lalu pura-pura menolong agar saya merasa berhutang budi dan memberi kamu uang berlimpah? Itu trik murahan." Zain memejamkan mata sejenak. Hatinya perih. Fitnah itu jauh lebih tajam daripada luka fisik manapun. Ia teringat bagaimana tadi ia menggendong bocah itu dengan penuh kasih sayang, membisikkan ayat-ayat suci agar bocah itu tidak ketakutan. Namun kini semua ketulusan itu dibalas dengan tuduhan keji. Air mata Zain hampir jatuh, bukan karena takut pada ancaman Agus, melainkan karena ia tidak menyangka ada manusia yang begitu buta hatinya oleh harta. "Jika Bapak tidak percaya, silakan cek kendaraan saya. Tidak ada goresan atau bekas benturan sedikit pun di motor saya," ucap Zain dengan suara yang mulai bergetar. Agus tertawa sinis. Suara tawanya menggema di lorong rumah sakit yang sunyi. "Cek motor butut itu? Untuk apa? Orang miskin seperti kamu pasti sudah lihai menyembunyikan bukti. Kamu pikir saya bodoh? Lihat baju kamu, penuh darah. Itu bukti kalau kamu yang sudah menghancurkan anak saya." Agus kemudian memanggil kepala keamanan rumah sakit dengan lambaian tangan yang sombong. "Jaga orang ini. Jangan biarkan dia keluar dari gedung ini sejengkal pun. Kalau dia kabur, kalian semua saya pecat." Zain hanya bisa menghela napas panjang. Ia duduk kembali di kursi besi yang dingin, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Di dalam hatinya, ia hanya bisa berserah diri. Ia tahu bahwa saat ini dunia mungkin tidak memihaknya. Namun ia yakin ada mata yang tak pernah terpejam yang sedang melihat segala kebenaran ini. Ia berbisik lirih, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Suasana di lobi rumah sakit semakin pengap oleh kebencian yang ditebarkan Agus. Di tengah tekanan itu, pintu otomatis lobi terbuka lebar. Seorang wanita lansia dengan langkah tertatih-tatih masuk dengan wajah pucat pasi. Ia mengenakan gamis kusam yang sudah pudar warnanya dan kerudung instan yang sedikit miring karena terburu-buru. Itulah Ibu Zain. Begitu mendapat kabar dari tetangga bahwa putranya berada di rumah sakit dengan baju bersimbah darah, jantungnya seakan mau copot. "Zain, anakku!" teriak Ibu Zain sambil berlari kecil menghampiri putranya. Zain langsung berdiri dan memeluk ibunya erat. "Ibu tenang, Bu. Zain tidak apa-apa." Bisik Zain mencoba menenangkan wanita yang paling ia cintai itu. Namun, pemandangan haru itu justru menjadi sasaran empuk bagi lidah tajam Agus. Agus melipat tangannya di dada, menatap Ibu Zain dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. "Oh, jadi ini ibunya? Pantas saja anaknya jadi penipu. Ternyata didikan dari rumahnya memang seperti ini. Lihat saja pakaiannya, seperti gembel yang tersesat di istana.
Ucap Agus tanpa sedikit pun rasa iba. Ibu Zain tertegun. Air matanya menetes seketika. Mohon maaf, Pak. Ada apa ini? Anak saya Zain adalah anak baik. Dia tidak pernah macam-macam. Apa yang terjadi? Tanya beliau dengan suara gemetar. Anak baik katamu? Anakmu ini sudah menabrak putra saya dan sekarang dia mencoba memeras saya dengan berpura-pura menjadi pahlawan. Bentak Agus. Ia melangkah maju, memojokkan Ibu Zain hingga wanita tua itu gemetar ketakutan. Kalian ini keluarga miskin yang tidak tahu diri. Datang ke sini hanya untuk mengotori lantai rumah sakit saya dengan drama murahan kalian. Pergi dari sini kalau tidak mau saya seret ke kantor polisi sekarang juga. Zain yang biasanya diam, kini merasa darahnya mendidih melihat ibunya dihina sedemikian rupa. Ia berdiri di depan ibunya, melindungi wanita itu dari telunjuk Agus yang kasar. Cukup, Pak. Silakan hina saya sesuka hati Bapak. Tapi jangan rendahkan ibu saya. Beliau tidak tahu apa-apa. Kami miskin harta. Tapi kami masih punya harga diri yang tidak bisa Bapak beli dengan uang Bapak. Agus tertawa terbahak-bahak. Tawa yang penuh dengan racun kesombongan. Harga diri? Orang miskin tidak punya harga diri. Yang kalian punya hanyalah rasa lapar yang membuat kalian menghalalkan segala cara, termasuk mencelakai anak kecil. Perawat, ambilkan tisu. Saya merasa mual melihat wajah mereka berdua di sini. Ibu Zain hanya bisa menangis sesenggukan di bahu Zain. Zain memejamkan mata rapat-rapat. Tangannya mengepal kuat menahan amarah yang hampir meledak. Ia berbisik lirih di telinga ibunya. Sabar, Bu. Jangan menangis di depan manusia yang hatinya sudah mati. Allah tidak tidur. Allah sedang melihat betapa zalimnya pria ini kepada kita. Kemarahan Agus seolah tidak memiliki batas bawah. Setelah puas menghina Ibu Zain, ia melangkah maju dengan tatapan yang semakin bengis. Ia mengeluarkan ponsel mahalnya, menggeser layar dengan kasar, dan menunjukkan sebuah foto satelit di depan wajah Zain. Foto itu memperlihatkan sebuah bangunan tua dengan atap genteng yang mulai berlumut. Itulah pesantren Al-Ikhlas, tempat Zain menimba ilmu dan mengabdi selama puluhan tahun. Saya tahu di mana kamu tinggal, dan saya tahu gedung tua tak berguna ini adalah duniamu. Ucap Agus dengan suara rendah yang penuh ancaman. Kamu pikir saya hanya akan menjebloskanmu ke penjara? Tidak, itu terlalu mudah. Saya akan meratakan pesantren ini dengan tanah dalam waktu kurang dari 24 jam jika anak saya tidak segera sadar, atau jika kamu terus berbohong. Zain terhenyak. Jantungnya terasa seperti diremas. Pesantren itu bukan sekadar bangunan bagi Zain. Di sanalah puluhan anak yatim menemukan rumah. Di sanalah ayat-ayat suci bergema setiap subuh. Dan di sanalah almarhum ayahnya dulu menitipkan wasiat untuk menjaga iman. Mendengar tempat suci itu diancam akan dihancurkan. Pertahanan Zain nyaris runtuh. Tolong, Pak, jangan bawa buah pesantren. Tempat itu tidak salah apa-apa. Di sana ada anak-anak yatim yang tidak punya tempat tinggal lain. Hukum saya saja jika Bapak mau, tapi tolong biarkan pesantren itu tetap berdiri. Mohon Zain dengan suara yang sangat lirih, hampir menyerupai bisikan yang putus asa. Agus justru tersenyum puas melihat ketakutan di mata Zain. Oh, jadi kamu punya kelemahan juga? Bagus. Orang-orang seperti kamu memang hanya menjadi beban masyarakat. Membangun gedung kumuh di atas tanah yang entah milik siapa, lalu mengaku-ngaku sebagai guru agama. Saya akan membangun pusat perbelanjaan di atas tanah pesantrenmu itu agar lebih bermanfaat bagi kota ini daripada memelihara pembohong seperti kamu. Ibu Zain yang mendengar ancaman itu langsung lemas dan terduduk di lantai rumah sakit. Ia tahu betapa berartinya pesantren itu bagi putranya. Zain segera berlutut, memeluk ibunya sambil menatap Agus dengan tatapan yang kini bukan lagi ketakutan, melainkan sebuah ketegaran yang lahir dari rasa sakit yang paling dalam. Bapak mungkin punya uang untuk membeli buldozer dan meratakan bangunan itu. Ucap Zain dengan nada bicara yang tiba-tiba tenang namun tajam. Tapi Bapak tidak akan pernah bisa membeli ridho Allah. Jika hari ini Bapak menghancurkan rumah Allah, maka bersiaplah jika suatu saat nanti Allah akan menghancurkan kesombongan Bapak dengan cara yang tidak pernah Bapak bayangkan. Agus mendengus kasar. Ia memalingkan wajah dan meludah ke lantai. Tanda kebenciannya sudah mencapai puncaknya.
Ia tidak tahu bahwa setiap kata zalim yang ia ucapkan sedang dicatat rapi oleh malaikat. Dan roda nasib mulai berputar perlahan menuju sebuah rahasia besar yang akan menghancurkan seluruh harga dirinya. Ketegangan di lobi rumah sakit itu belum juga mereda ketika tiba-tiba seorang pria dengan jaket kulit kusam dan wajah yang tampak gelisah masuk terburu-buru. Pria itu langsung menghampiri Agus dan membisikkan sesuatu. Namun Agus justru menyuruhnya bicara dengan keras agar semua orang di sana mendengar. Ternyata, pria itu adalah saksi mata yang sengaja didatangkan oleh anak buah Agus untuk menyudutkan Zain. Saya melihatnya sendiri, Pak. Pemuda ini yang mengendarai motor itu dengan ugal-ugalan dan menabrak anak kecil itu di tikungan. Ucap pria itu dengan suara lantang sambil menunjuk ke arah Zain. Zain terperanjat. Matanya membulat tidak percaya. Ia sangat ingat bahwa saat ia tiba di lokasi, jalanan benar-benar sepi. Tidak ada orang lain selain dirinya dan bocah yang terkapar itu. Namun kini, di depan matanya sendiri, seseorang dengan teganya menjual kejujuran demi beberapa lembar uang dari tangan Agus. Fitnah ini terasa semakin rapi dan menjepit posisi Zain hingga ia nyaris tidak punya ruang untuk membela diri. Bohong. Demi Allah, Anda berbohong. Tidak ada siapapun di sana saat saya menolong anak itu. Seru Zain dengan suara bergetar karena menahan amarah yang luar biasa. Agus tertawa puas. Wajahnya tampak penuh kemenangan yang menjijikan. Dengar itu? Sekarang ada saksi mata yang melihat kebejatanmu. Masih mau mengelak dengan membawa-bawa nama Tuhan? Kamu ini memang penjahat bertopeng santri. Agus kemudian menoleh ke arah komandan Satpam rumah sakit. Hubungi polisi sekarang. Bawa saksi ini dan si penabrak miskin ini ke kantor polisi. Jangan biarkan dia menghirup udara bebas lebih lama lagi. Ibu Zain yang mendengar itu langsung jatuh pingsan karena tekanan batin yang tidak tertahankan. Zain dengan sigap menangkap tubuh ibunya. Namun para penjaga keamanan langsung menarik paksa lengan Zain untuk menjauhkannya. Zain meronta bukan karena ingin kabur, melainkan karena ingin memastikan ibunya baik-baik saja. Namun, di mata orang-orang yang menonton, Zain terlihat seperti seorang kriminal yang sedang mencoba melawan petugas. Sabar, Bu, sabar. Lirih Zain sambil menatap wajah ibunya yang pucat. Di tengah kerumunan itu, Zain merasa dunia benar-benar telah menjadi gelap baginya. Ia kini terancam hukuman penjara yang sangat lama atas kesalahan yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Sementara pelaku yang sebenarnya mungkin sedang tertawa di luar sana. Namun jauh di lubuk hatinya, Zain tetap yakin bahwa kebenaran adalah cahaya yang tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh kegelapan fitnah sekuat apapun. Lorong rumah sakit yang dingin itu terasa seperti penjara bawah tanah bagi Zain. Setelah ibunya dibawa ke ruang perawatan darurat karena pingsan, Zain dipaksa duduk di kursi besi panjang dengan pengawalan ketat 2 orang satpam berbadan tegap. Agus telah memerintahkan agar Zain tidak diizinkan beranjak barang selangkah pun. Seolah-olah pemuda berbaju koko itu adalah buronan paling berbahaya di kota ini. Setiap pasang mata yang melintas menatap Zain dengan pandangan yang menghakimi. Bisik-bisik miring mulai terdengar di antara para penunggu pasien lainnya, dipicu oleh teriakan Agus yang tadi menggema. Mereka melihat noda darah di baju Zain bukan sebagai simbol kepahlawanan, melainkan sebagai tanda kejahatan. Zain merasakan tenggorokannya kering kerontang. Ia belum makan dan minum sejak siang tadi, namun rasa lapar itu kalah jauh oleh rasa sesak di dadanya. Mas, boleh saya minta izin ke toilet untuk ambil wudhu? Tanya Zain dengan suara serak kepada satpam di sampingnya. Diam di situ. Jangan banyak tingkah kalau tidak mau saya borgol. Bentak satpam itu kasar, menunjukkan betapa besarnya pengaruh uang Agus bahkan kepada petugas keamanan rumah sakit. Zain hanya bisa menunduk, memejamkan mata, dan membiarkan hatinya yang berbicara kepada Sang Pencipta. Ia tidak membalas kasar. Ia tidak mencoba memberontak secara fisik. Di tengah kesunyian lorong yang mencekam itu, Zain justru merasa semakin dekat dengan Allah. Ia menyadari bahwa ujian ini adalah cara Allah menyaring siapa yang benar-benar beriman. Meski tubuhnya tertahan dan martabatnya diinjak-injak, jiwanya tetap bebas melantunkan zikir yang tak terdengar oleh telinga manusia, namun bergetar hebat di langit ketujuh. Detik demi detik berlalu terasa seperti ribuan tahun bagi Zain yang duduk membeku di bawah pengawasan ketat.
Lorong rumah sakit itu mendadak sunyi ketika lampu merah di atas pintu ruang operasi padam. Pintu geser otomatis terbuka, dan seorang dokter bedah keluar dengan peluh yang masih membasahi keningnya. Agus yang sedari tadi mondar-mandir seperti singa yang lapar langsung menghambur, mencengkeram lengan dokter itu tanpa mempedulikan etika. "Bagaimana anak saya?" "Katakan dokter, dia selamat kan?" teriak Agus dengan suara serak yang penuh kepanikan. Dokter itu menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Operasi berjalan lancar, Pak Agus. Pendarahan di kepalanya berhasil kita hentikan tepat waktu. Beruntung sekali anak ini segera dibawa ke sini. Jika terlambat 5 menit saja, nyawanya mungkin tidak akan tertolong karena kehilangan banyak darah." Mendengar kata-kata, "beruntung segera dibawa," Zain sempat merasakan sebersit kelegaan di hatinya. Ia bersyukur kepada Allah karena pengorbanannya memacu motor tua dan menjaminkan surat tanah tidak sia-sia. Namun, bukannya berterima kasih, Agus justru menoleh ke arah Zain dengan tatapan yang semakin bengis. Kebaikan Zain yang baru saja dipuji dokter seolah-olah menjadi bensin yang menyiram api amarahnya. "Dengar itu? Anak saya menderita karena perbuatanmu. Jangan pikir karena dia selamat, kamu bisa bebas," bentak Agus, melangkah mendekat dan kembali memojokkan Zain ke dinding. "Kamu akan tetap membusuk di penjara. Saya akan pastikan kamu membayar setiap tetes darah anak saya dengan sisa hidupmu yang malang itu." Zain hanya bisa menatap mata Agus yang buta oleh kebencian. Ia tidak membalas, meski hatinya teriris. Di dalam kepalanya, ia hanya memikirkan satu hal. Keselamatan anak itu adalah hadiah terindah dari Allah, meski ia harus membayarnya dengan fitnah yang menghancurkan masa depannya. Bagi Zain, nyawa seorang manusia jauh lebih berharga daripada nama baiknya sendiri yang kini sedang diinjak-injak oleh sang bos besar. Di ruang administrasi yang tenang, seorang suster senior bernama Ratna sedang merapikan berkas-berkas jaminan pasien. Matanya tertuju pada sebuah bungkusan kain kusam yang tadi diletakkan Zain di meja pendaftaran. Dengan tangan gemetar, Suster Ratna membuka ikatan kain itu dan mengeluarkan selembar kertas tua yang warnanya sudah menguning dimakan usia. Itu adalah surat tanah asli, sebuah dokumen legal yang tampak sangat rawat meski usianya mungkin sudah puluhan tahun. Suster Ratna tertegun saat membaca nama pemilik sah yang tertera di baris paling atas surat tersebut. Nama itu bukan nama Zain, melainkan nama seorang pria yang sangat dihormati di kota ini puluhan tahun silam. Sosok yang dikenal sebagai pendiri utama yayasan besar yang kini dikelola oleh keluarga Agus. Suster itu mengusap matanya berkali-kali, memastikan bahwa ia tidak salah baca. Nama belakang yang tertera di surat itu sama persis dengan nama belakang Agus, namun dengan gelar bangsawan yang jauh lebih tinggi. Ini tidak mungkin. Jika surat ini asli, berarti pemuda berbaju koko itu bukan orang sembarangan, gumam Suster Ratna dengan wajah pucat. Ia teringat bagaimana tadi Agus memaki-maki Zain dan menyebutnya sebagai sampah masyarakat. Padahal dokumen di tangannya ini bernilai miliaran rupiah dan memegang sejarah besar keluarga mereka. Suster Ratna ingin segera keluar dan memberitahukan hal ini, namun langkahnya terhenti di ambang pintu. Ia melihat Agus sedang berdiri di lorong dengan tatapan yang sangat menyeramkan, memerintah para satpam untuk terus menekan Zain. Ada ketakutan besar di hati suster itu. Ia tahu jika ia salah bicara, posisinya di rumah sakit ini bisa terancam. Namun, nuraninya mulai bergejolak melihat ketidakadilan yang sedang terjadi tepat di depan matanya. Ia kembali menatap surat tanah itu, menyadari bahwa selembar kertas kusam ini adalah kunci yang bisa meruntuhkan seluruh kesombongan sang bos besar jika kebenaran akhirnya terungkap. Ketegangan di lorong rumah sakit itu mendadak terpecah saat Suster Ratna keluar dari ruang perawatan intensif dengan langkah terburu-buru. Wajahnya tampak pucat. Tangannya gemetar memegang sebuah tas kecil milik anak Agus yang tadi diselamatkan Zain. Di dalam tas sekolah yang sudah robek itu, terselip sebuah amplop biru tua yang tersegel rapi dengan stempel lilin berbentuk lambang keluarga besar yang sangat kuno, lambang yang sama dengan yang ada di surat tanah milik Zain. Agus yang melihat suster itu langsung mencegatnya dengan kasar. "Apa lagi sekarang? Apa anak saya kritis lagi?" bentaknya tanpa perasaan. Suster Ratna menggeleng cepat. Ia memberikan amplop itu kepada Agus dengan tangan yang masih bergetar hebat.
Ia menjelaskan bahwa saat ia membersihkan pakaian anak itu, surat ini terjatuh dari saku rahasia di dalam tasnya. Sebuah surat yang sepertinya sudah disimpan sangat lama oleh mendiang istri Agus sebelum beliau wafat setahun yang lalu. Agus merobek amplop itu dengan kasar. Matanya menyapu baris demi baris tulisan tangan istrinya yang lembut namun penuh dengan nada penyesalan. Di dalam surat itu, sang istri mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat karena takut akan kemarahan Agus. Ternyata, selama ini sang istri diam-diam mencari keberadaan keponakan kandung Agus yang hilang, anak dari kakak laki-laki Agus yang dulu dikhianati dan diusir secara zalim demi menguasai seluruh aset perusahaan keluarga. Jangan pernah mencari harta di atas penderitaan darah dagingmu sendiri, Mas. Anak dari kakakmu masih hidup. Dia menjadi seorang santri yang tulus. Jika suatu saat kamu bertemu dengannya, kembalikanlah apa yang menjadi haknya sebelum Allah mengambil paksa segalanya darimu. Tulis sang istri di akhir surat tersebut. Agus mematung. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ia meremas surat itu hingga lecek. Matanya melirik ke arah Zain yang masih duduk tenang di bawah penjagaan satpam. Rasa gelisah yang hebat mulai merayap di hatinya. Namun kesombongannya masih terlalu tinggi untuk mengakui bahwa pemuda yang ia injak-injak itu mungkin adalah orang yang disebutkan dalam surat wasiat ini. Ketegangan di lorong rumah sakit itu mendadak terpecah saat Suster Ratna keluar dari ruang perawatan intensif dengan langkah terburu-buru. Wajahnya tampak pucat. Tangannya gemetar memegang sebuah tas kecil milik anak Agus yang tadi diselamatkan Zain. Di dalam tas sekolah yang sudah robek itu, terselip sebuah amplop biru tua yang tersegel rapi dengan stempel lilin berbentuk lambang keluarga besar yang sangat kuno, lambang yang sama dengan yang ada di surat tanah milik Zain. Agus yang melihat suster itu langsung mencegatnya dengan kasar. "Apa lagi sekarang? Apa anak saya kritis lagi?" bentaknya tanpa perasaan. Suster Ratna menggeleng cepat. Ia memberikan amplop itu kepada Agus dengan tangan yang masih bergetar hebat. Ia menjelaskan bahwa saat ia membersihkan pakaian anak itu, surat ini terjatuh dari saku rahasia di dalam tasnya. Sebuah surat yang sepertinya sudah disimpan sangat lama oleh mendiang istri Agus sebelum beliau wafat setahun yang lalu. Agus merobek amplop itu dengan kasar. Matanya menyapu baris demi baris tulisan tangan istrinya yang lembut namun penuh dengan nada penyesalan. Di dalam surat itu, sang istri mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat karena takut akan kemarahan Agus. Ternyata, selama ini sang istri diam-diam mencari keberadaan keponakan kandung Agus yang hilang, anak dari kakak laki-laki Agus yang dulu dikhianati dan diusir secara zalim demi menguasai seluruh aset perusahaan keluarga. Jangan pernah mencari harta di atas penderitaan darah dagingmu sendiri, Mas. Anak dari kakakmu masih hidup. Dia menjadi seorang santri yang tulus. Jika suatu saat kamu bertemu dengannya, kembalikanlah apa yang menjadi haknya sebelum Allah mengambil paksa segalanya darimu. Tulis sang istri di akhir surat tersebut. Agus mematung. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ia meremas surat itu hingga lecek. Matanya melirik ke arah Zain yang masih duduk tenang di bawah penjagaan satpam. Rasa gelisah yang hebat mulai merayap di hatinya. Namun kesombongannya masih terlalu tinggi untuk mengakui bahwa pemuda yang ia injak-injak itu mungkin adalah orang yang disebutkan dalam surat wasiat ini. Suasana di lorong rumah sakit itu mendadak gaduh ketika seorang teknisi IT rumah sakit datang terburu-buru menghampiri Agus. Wajah pria itu tampak tegang. Tangannya memegang sebuah tablet yang menyala terang. Ia menjelaskan bahwa ia baru saja berhasil menarik data dari kamera dashboard sebuah mobil mewah yang sedang terparkir tepat di depan lokasi kejadian tadi sore. Pemilik mobil itu secara sukarela menyerahkan rekamannya setelah mendengar adanya keributan tentang tuduhan tabrak lari. Agus menyambar tablet itu dengan kasar. Matanya melotot tajam ke arah layar. Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat jelas jalanan yang tadinya sepi tiba-tiba dilewati oleh sebuah mobil hitam mengkilap yang melaju sangat kencang. Mobil itu menghantam tubuh kecil putra Agus hingga terpental ke pinggir jalan. Dan bukannya berhenti, mobil itu justru tancap gas melarikan diri. Beberapa detik kemudian, muncul Zain dengan motor tuanya. Zain berhenti, panik, dan langsung menggendong anak itu dengan penuh kasih sayang tanpa memedulikan baju kokonya yang mulai bersimbah darah. Jadi bukan dia yang menabrak. Gumam Agus dengan suara yang tiba-tiba mengecil, nyaris tak terdengar.
Tangannya mulai gemetar hebat saat menyadari bahwa mobil hitam dalam rekaman itu adalah mobil dinas miliknya sendiri yang tadi sore dibawa oleh sopir pribadinya. Zain yang melihat rekaman itu dari kejauhan hanya bisa menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca menahan haru. Kebenaran yang ia minta dalam sujudnya kini terbentang nyata di depan mata semua orang yang tadi menghinanya. Para satpam yang tadinya memegangi lengan Zain dengan kasar, perlahan melepaskan cengkeraman mereka dengan wajah penuh rasa bersalah. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, Agus terduduk lemas di kursi tunggu. Kesombongannya runtuh seketika. Namun ia belum tahu bahwa guncangan yang lebih besar akan segera menghancurkan seluruh harga dirinya dalam hitungan menit. Lobi rumah sakit yang tadinya bising oleh makian Agus mendadak senyap. Seolah-olah oksigen di ruangan itu tersedot habis oleh kenyataan yang baru saja terungkap. Agus menatap layar tablet itu dengan mata yang memerah, menyaksikan berulang kali bagaimana mobil hitam miliknya menghantam tubuh kecil putranya sendiri. Penyesalan yang amat sangat mulai merayap, menghancurkan benteng kesombongan yang selama ini ia bangun dengan tumpukan harta. Sopirku, dia yang melakukannya? Dan aku justru menghina malaikat penolong anakku sendiri. Bisik Agus dengan suara yang serak dan pecah. Ia menoleh ke arah Zain. Pemuda itu masih duduk di sana, dengan baju koko yang kotor dan wajah yang sangat lelah. Namun matanya memancarkan kedamaian yang tak masuk akal bagi seseorang yang baru saja difitnah secara keji. Agus merasa dunia sedang menertawakannya. Segala makian yang ia lontarkan tentang sampah masyarakat dan penipu bertopeng santri, kini berbalik menghujam jantungnya sendiri seperti belati yang sangat tajam. Suster Ratna kemudian mendekat. Ia menyerahkan kembali surat tanah kusam yang tadi ia periksa di ruang administrasi. Pak Agus, maaf saya baru menyadari sesuatu. Nama yang tertera di surat tanah ini adalah milik almarhum Bapak Ibrahim, kakak tertua Anda yang sudah lama hilang. Dan pemuda ini, dia membawa surat ini sebagai jaminan. Agus merampas surat itu. Tangannya gemetar hebat saat membaca nama kakaknya yang dulu ia hianati demi menguasai seluruh warisan keluarga. Air matanya jatuh, membasahi kertas tua yang sudah menguning itu. Di saat yang sama, ia teringat wasiat istrinya yang baru saja ia baca. Segala kepingan puzzle yang selama ini hilang mendadak menyatu, menciptakan sebuah gambaran besar yang sangat menyakitkan. Zain berdiri perlahan, ia mendekati Agus bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengambil kembali hak ibunya yang sedang pingsan di ruang sebelah. Pak, kebenaran sudah Allah tunjukkan. Saya tidak butuh permintaan maaf yang mewah. Saya hanya ingin ibu saya tenang dan anak Bapak segera pulih. Ucap Zain dengan nada bicara yang sangat tenang, namun mampu membuat Agus merasa jauh lebih kecil daripada butiran debu di lantai rumah sakit itu. Lobi rumah sakit itu mendadak terasa begitu sempit bagi Agus. Tangannya yang memegang surat tanah tua itu gemetar hebat. Matanya terus beralih antara tulisan di kertas itu dan sosok Zain yang berdiri tegar di depannya. Di saat yang sama, ibu Zain yang baru saja sadar dari pingsannya berjalan tertatih-tatih keluar dari ruang perawatan dengan dibantu seorang perawat. Begitu melihat Agus memegang surat tanah itu, ibu Zain menghentikan langkahnya. Dengan suara parau dan penuh luka masa lalu, ia berbicara di tengah keheningan. Surat itu adalah milik suamiku, Ibrahim. Kakak kandungmu yang dulu kamu usir dari rumah ini saat dia sedang sakit keras. Hanya karena kamu ingin menguasai seluruh harta ayah kalian. Agus terperangah. Lidahnya keluh. Seluruh orang di lobi, termasuk para satpam yang tadi menghina Zain, kini tertunduk malu. Ibu Zain melanjutkan dengan air mata yang mengalir deras. Zain adalah anak yatim yang kamu sebut sampah, Agus. Tapi tahukah kamu? Dialah darah daging kakakmu sendiri. Dialah pewaris sah yang sebenarnya dari seluruh kekayaan yang kamu banggakan hari ini. Kami memilih hidup miskin di pesantren karena kami tidak ingin memakan harta yang penuh dengan kelicikanmu. Zain tertegun. Ia baru mengetahui rahasia besar ini sekarang. Ia menatap ibunya, lalu menatap Agus yang kini wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ternyata, kalung perak yang selalu Zain pakai di dalam baju kokonya, pemberian terakhir ayahnya, memiliki ukiran lambang keluarga yang sama persis dengan yang ada di cincin emas di jari Agus. Agus merosot ke lantai.
Ia tidak sanggup lagi berdiri di bawah beban dosa yang baru saja meledak di depan matanya. Pria yang tadi ia tunjuk-tunjuk wajahnya, yang ia ancam akan dihancurkan pesantrennya, ternyata adalah keponakannya sendiri, sosok yang seharusnya ia lindungi, bukan ia maki. Kebenaran ini jauh lebih menyakitkan daripada kecelakaan yang menimpa anaknya. Karena kini ia sadar bahwa selama ini ia telah menjadi iblis bagi keluarganya sendiri. Lobi rumah sakit yang mewah itu kini terasa sunyi, hanya menyisakan suara isak tangis yang pecah dari dada Agus. Pria penguasa yang tadi berdiri dengan angkuh, kini bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin, tepat di bawah kaki Zain. Tangannya yang gemetar mencoba meraih ujung baju koko Zain yang masih bernoda darah. Sebuah noda yang kini menjadi saksi bisu betapa sucinya hati pemuda yang baru saja ia zalimi. Maafkan aku, Zain, maafkan pamanmu yang buta ini. Rintih Agus dengan suara yang serak dan penuh penyesalan. Aku telah membuang ayahmu, aku telah menghina ibumu, dan aku hampir saja menghancurkan hidupmu sendiri. Padahal kamu adalah orang yang menyelamatkan napas anakku. Zain menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca menatap pria yang hancur di depannya. Ada rasa perih yang sempat singgah, namun didikan pesantren selama puluhan tahun telah menanamkan satu hal di jiwanya, bahwa kemuliaan seseorang bukan diukur dari seberapa besar dendam yang ia balaskan, melainkan dari seberapa luas pintu maaf yang ia buka. Zain berlutut, menyetarakan posisinya dengan Agus, lalu dengan lembut memegang bahu pamannya itu untuk memintanya berdiri. Paman, berdirilah. Allah Maha Pengampun, dan saya hanyalah hambanya yang penuh kekurangan. Sejak paman memaki saya tadi, saya sudah memaafkan semuanya dalam sujud saya. Saya tidak ingin membawa beban kebencian dalam hidup saya yang singkat ini. Ibu Zain mendekat. Ia mengelus kepala putranya dengan bangga meski air matanya belum kering. Agus menatap keponakannya itu dengan pandangan tak percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja ia injak-injak harga dirinya bisa memiliki hati seluas samudera? Seluruh harta ini, perusahaan, rumah sakit, semua aset keluarga kita itu milikmu, Zain. Aku akan mengembalikan semuanya padamu, ucap Agus dengan tulus, seolah ingin menebus segala dosa masa lalunya dalam sekejap. Zain tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat menenangkan. Harta itu milik Allah. Paman, gunakanlah harta itu untuk membantu mereka yang selama ini paman lupakan. Bangunlah rumah sakit bagi orang-orang miskin agar tidak ada lagi orang yang dihina, karena tidak mampu membayar biaya operasi. Cukuplah saya tetap menjadi santri di pesantren, menjaga amanah almarhum ayah untuk menebar manfaat. Kisah itu berakhir dengan pelukan hangat antara paman dan keponakan yang selama ini terpisah oleh dinding keserakahan. Agus berubah menjadi pribadi yang dermawan, sementara Zain tetap pada kesederhanaannya. Namun kini ia memiliki keluarga yang utuh. Di lorong rumah sakit itu, semua orang belajar satu hal berharga, bahwa kebenaran mungkin bisa tertutup oleh awan fitnah untuk sesaat, namun ia akan selalu menemukan jalan untuk bersinar kembali tepat pada waktunya atas izin Allah.